Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 26 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, ISG dan saham-saham ide dari Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom komentar FTOK edisi terakhir. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan. Kita akan bahas satu persatu nanti. Oke. Seperti yang Anda tahu, hari ini ya kita ada promo untuk private trading room. Jadi silahkan apabila Anda ingin join PTR, manfaatkan promo 6 tahun private trading room ya. Ini adalah penawaran ya setahun sekali ya. Pastikan apabila memang Anda pengen berminat, ini adalah kesempatan terbaiknya ya. Silahkan hubungi admin di Telegram ataupun WA ya. Dan juga sebelum Anda daftar ya, harus dipastikan juga Anda adalah seorang trader. Anda ingin trading ya. Sekali lagi ini layanan untuk trading ya, bukan untuk investasi. Jadi pastikan Anda paham apa itu trading ya, dan Anda tahu bagaimana perbedaan trading dan investasi ya. Jadi pastikan Anda sudah tahu layanannya dan cocok atau tidak ya. Itu harus sesuai dengan profil masing-masing. Jadi silahkan Anda tanya-tanya dulu kalau Anda belum tahu, dan juga bisa visit di website YF Advisor dan cari informasi tentang PTR ya. Di sana sudah lengkap, ada apa saja layanannya, bagaimana kinerjanya dari tahun ke tahun, bulan ke bulan ya. Di situ sudah lengkap ya. Sebelum Anda join, pastikan Anda sudah mempelajari terlebih dahulu dan perkirakan Anda cocok atau tidak sebagai trader ya. Oke, kita langsung mulai dari IHSG terlebih dahulu. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah baca, mungkin sebelum video ini ada atau kita publish, Bapak Ibu mungkin sudah membaca stock call edisi minggu ini, edisi 26 Februari 2023, bahwa judulnya sudah jelas ya, IHSG masih lanjut konsolidasi, tapi di sini ada koma, perlu waspada ya. Nah, jadi konsolidasi ini sudah berjalan dalam beberapa minggu, seperti yang sudah kami update di stock call, di FTOK ya. Dan minggu kemarin, di perdagangan minggu kemarin ya, indeks sempat turun di bawah support kami di 6812 ya. Dan setelah tutup di bawahnya ditarik naik, dipertahankan ya. Tapi ini perlu waspadanya, kenapa? Karena terjadinya penembusan support, dikhawatirkan akan terjadi kembali dalam jangka pendek. Dan jika indeks kembali turun di bawah 6812 ya, IHSG terkonfirmasi lanjutkan downtrend, dan 6930 atau 6950 area resist ini ya menjadi lower high. Oke, jadi itu harus dipahami bagaimana ke strategi, bagaimana ke posisi-posisi kita, saham-saham pilihan kita ya. Karena kita tidak trading indeks, tetapi harus tahu bagaimana kondisinya ya. Oke, seperti itu kira-kira untuk update IHSG. Bapak Ibu bisa baca di stock call. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Yang pertama, tolong bahas WIRG, apakah sudah menarik secara teknikal, berarti untuk trading ya. Oke, kita coba lihat WIRG. Oke. Jadi ini adalah WIRG secara teknikal sekarang ini sedang menguji EMA 60 ya. Menarik atau tidak, menurut saya dia harus lewati dulu 178 atau resist EMA 60 ini, baru dia akan lebih menarik. Kalau saat ini belum menarik karena terakhir dia reject dari level ini, sehingga akan terjadi sesuatu yang positif jika resist ini dilewati ya, seperti itu, atau lebih menarik lah. Kalau misalkan kita lihat dia turun lah, berarti kita tunggu saja di bawah support lagi. Begitu kira-kira untuk saat ini, wait and see dulu untuk WIRG. Oke, lanjut. Tolong bahas APLN sejak jual Central Park dan setelah mengantongi dana besar, sepertinya hanya untuk bayar utang. Tidak ada take action lainnya. Bantu lihat fundamentalnya Pak, apakah like invest karena PBV dan PER-nya juga masih cantik. PBV dan PER-nya juga masih cantik.
salah harga dan kemurahan. Dan prospek properti di tahun 2023 ini gimana ya? Nah, sebaliknya dari sisi teknikal grafik arahnya kemana? Kalau lihat keseluruhan antara fundamental dan teknikal, saran kira-kira bagaimana? Bagus sekali, seperti ini yang saya inginkan ya. Jadi ada penjelasan, penjabaran, alasan kenapa Anda ingin sebuah saham dibahas di F-Talk ini. Meskipun mungkin saya nggak akan bahas panjang lebar terkait bagaimana prospek properti dan sebagainya. Secara detail kita akan memberikan gambaran kasarannya seperti apa dan bagaimana kami ya melihat sebuah saham tersebut ya. Jadi kita coba lihat APLN. Jadi terkait penjualan atau divestasi ya, jual aset dan sebagainya itu adalah sebuah pertanda yang bagus atau tidak itu tergantung dari setelahnya. Oke. Jadi penjualan sebuah aset atau divestasi itu akan mendongkrak ya pendapatan tetapi non operasional. Sehingga kalau Anda perhatikan ya, kalau misalkan kita lihat APLN ini tren dari keseluruhannya sebenarnya dia dalam tren cenderung turun dari sisi pendapatan ataupun ya dari bottom line-nya. Bahkan di 2021 minus ya, minus 650 miliar ya. Dan di sini kalau kita lihat dari sebuah syarat investasi di YEF sendiri adalah yang pertama adalah harus tumbuh ya, kedua tidak rugi pastinya ya, dengan minimal NPM 5%, minimal. Artinya kalau ada yang 7 atau ada yang 10, kenapa kita milih 5 yang mendekati 5? Begitu ya. Jadi kalau di bawah 5 sudah pasti tereliminasi. Nah, jadi ini dilihat dari trennya tidak tumbuh. Kedua, tidak profit. Oke. Ketiga, sudah pasti profitabilitasnya minus. Sudah pasti, ya. Nah, kondisinya seperti itu sehingga dengan adanya banyak saham, dengan tersedianya banyak pilihan, tentu saja ini bukan pilihan kami. Tentu saja bukan pilihan kami. Namun, kalau dikatakan adalah PER dan PBV-nya bagus, itu adalah hal yang sedikit tidak sesuai dengan prinsip kami. Karena kami tidak membeli PER dan PBV. Ya, karena yang kita beli itu adalah pertumbuhan bisnis, ya, profitabilitas, ya. Sedangkan valuasi, ya, itu akan menjadi pertimbangan tambahan saja. Apabila PBV-nya bagus, PER-nya bagus, ya, itu menjadi nilai tambah selain pertumbuhan, ya, profitabilitas yang tebal dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Jadi secara fundamental tentu saja APLN untuk saat ini secara fundamental tidak memenuhi syarat kami, memenuhi syarat YEF di PIR ataupun di PIRS, ya. Nah, apakah YEF berinvestasi di saham properti? Ya, properti itu banyak ya, ada yang jual rumah, perumahan, ada yang jual apartemen, ada yang menyewakan tinan, ada yang menyewakan ruko dan sebagainya, banyak bisnis dan itu berbeda. Dan kita lebih fokus ke ya yang menghasilkan berulang atau recurring income-nya besar. Contohnya apa? ISPAK ya. Contohnya ISPAK ini kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh yang kita juga invest. Kenapa kok kita pilih ISPAK? Seperti itu kan pertanyaannya. Nah, kita invest di ISPAK, di PIRS ya. Itu udah agak lama ya. Kita invest di tanggal pertama kita masukkan Stockpicks edisi Agustus 2012 setelah anniversary ketiga PIRS ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Seperti apakah kriteria perusahaan yang kita pilih? Tentu saja dia tumbuh. Pertumbuhan dari ISPAK di 2021 ya itu 37% untuk revenue, kemudian bottom line-nya tumbuh 134%. Itu pertumbuhannya sudah jelas mutlak terpilih. Kedua, dari profitabilitas. Dari profitabilitas net margin-nya itu meningkat dari 14 menjadi 23%. Ini secara profitabilitas sudah memenuhi syarat. Ya. Jadi kita melakukan scoring
ya syarat-syaratnya apa aja dan mana yang paling bagus ya, karena yang bagusan banyak. Nah ya, ini kinerja 2022 juga mengalami peningkatan. Kemarin ini terakhir Agustus berarti yang ada kan semester 1 ya, first half dia juga tumbuh 80% revenue, 267% ya untuk bottom line-nya. NPM-nya naik dari 15 menjadi 31%. Luar biasa ya. Dan kalau kita lihat dari pertumbuhannya ya, di sini kita lihat pertumbuhannya memang naik dan turun. Namun yang menjadi catatan penting adalah ketika sektor properti yang lain turun di saat pandemi ya, ISPAK justru mengalami pertumbuhan, akselerasi malah ya. Di sini kita juga ada informasi PBV untuk valuasinya, kemudian juga PER dan sebagainya, tapi kita tidak cantumkan di sini ya. Namun sekali lagi ya, kita berinvestasi pada pertumbuhan dan profit ya. Kalau tidak profit sudah pasti tidak akan terpilih, sudah pasti tidak akan terpilih ya. Itu sudah mutlak di kami ya aturannya. Karena kenapa? Karena kita cuma memilih beberapa saham saja. Kita nggak butuh banyak saham di portofolio itu kan. Pilih yang paling bagus dan paling kinerjanya paling ya bisa dikatakan paling unggul. Seperti halnya dulu waktu kita invest di Temas, kenapa kita nggak milih SMDR? Karena Temas jauh lebih dari SMDR, seperti itu. Jadi kita akan menseleksi mana di sektor itu yang paling bagus. Nah, ISPAK ini menurut saya memenuhi syarat ya. Dan sekarang ini ISPAK kita lihat memang sudah naik ya, sudah naik. Ini salah satu contoh aja untuk menjelaskan kok kenapa APLN ini tidak masuk ke pilihan, karena ada yang seperti ini. Ada yang kinerja seperti ini ya. Nah, kinerjanya sudah ada update belum ya? Saya juga nggak tahu karena itu tugas advisor. Ya, jadi ini kinerja sudah muncul ya 2022. Lihat ya pertumbuhannya. Ini sudah rilis kinerja 2022, 69% revenue ya. Kemudian 148 operasional, kemudian 145 bottom line-nya. Luar biasa dan menurut saya ya sangat wajar dia harga sahamnya mulai naik ya. Karena memang bisa dikatakan dari sisi fundamental dia bisa bertumbuh ketika yang lain tidak tumbuh ya, seperti itu. Ini bagus sekali menurut saya untuk saat ini, dan saya bukan kok terus-terusan akan berinvest di ISPAK ya. Kalau nanti invest kita sudah mencapai target ya kita pasti akan jual dan kita tukar yang mana yang masih ada potensi upside juga gitu ya. Jadi bukan kok kita terus-terusan invest seperti di Temas, terus-terusan invest di ISPAK. Kita akan terus merotasi portofolio kita dalam jangka panjang tentu saja karena ini investasi ya. Jadi untuk sektor properti menurut saya ya seperti perhotelan, kemudian mungkin beberapa untuk mall itu masih akan jalan ya, karena kalau kita lihat dari tren saat ini orang masih setelah pandemi itu orang masih pengen hangout, pengen keluar, pengen liburan dan sebagainya, itu masih akan menjadi tren ke depan ya. Jadi menurut saya untuk emiten-emiten yang mungkin jualan apartemen, jualan perumahan, mungkin akan lebih cenderung tidak akan ambil ya, gitu seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, karena saya nggak akan bahas secara mendetail seperti apa karena itu tugas intelijen kami. Jadi saya hanya membahas singkat saja di sini secara gambaran besar dan memberikan contoh supaya bisa ada gambaran kok kenapa APLN ini tidak masuk gitu ya misalkan. Tolong bahas fundamental SCMA untuk invest, bagusnya masuk berapa dan bisa naik berapa dalam 1 sampai dengan 2 tahun. Saya nggak bisa memprediksi 1 sampai dengan 2 tahun. Yang jelas kalau fundamentalnya tidak bagus ya pasti tidak akan kita ambil ya. Sekali lagi, sekalipun sektor apapun, bisnis apapun, kalau tidak memenuhi syarat pasti tidak diambil. Nah, SCMA ini masuk atau tidak gitu kan? Karena media ini kan sekarang ini ada peralihan ya, dan kalau kita lihat dari bisnis SCMA ini sendiri, Anda lihat ya di sini ternyata dia bukan termasuk yang sunset ya. Terlihat dari pertumbuhannya masih ada. 2021 dia masih tumbuh 16%, namun ini kuartal 3 ini juga masih tumbuh ya sampai dengan 2022, berarti kemungkinan besar di 2022 masih tumbuh untuk top line-nya. Lah, kalau gitu berarti apakah selalu bagus di bottom line-nya? Belum tentu ya, belum tentu. Nah, di sini kita lihat dari kinerja bottom line-nya sepertinya akan cenderung menurun dilihat dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3, padahal kemarin ada Piala Dunia dan sebagainya yang juga di mana grup MTech ini termasuk SCMA ini harusnya mendapatkan
sokongan ya atau kinerja yang bagus. Namun ini sepertinya malah justru malah menurun. Namun kalau kita lihat dari profitabilitas, jadi pertumbuhannya hanya di atas tapi di bawahnya kurang menarik ya. Kemudian dari NPM-nya bisa dikatakan untuk media itu masih cukup bagus ya karena masih di atas 10%. Kita lihat dari kuartal ke kuartal masih cukup bagus, dan untuk tahunan ini memang sedikit mengalami penurunan di 2022 ya. Sepertinya akan turun. Namun masih di atas jauh dari batas toleransi 5% ya. Jadi masih oke lah, bisa dipertimbangkan. Nah, berapakah potensi upside? Saya nggak bilang 1 tahun, 2 tahun ya, tapi potensi upside-nya tercapai kapan? 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 12 bulan dan sebagainya saya nggak tahu ya, karena sekali lagi saya bukan price makernya. Kalau saya tahu, saya price makernya ya, saya akan kasih tahu bulan 12 ya, misalkan SCMA naik ke 5.000 misalkan seperti itu. Nah, masalahnya ini kita akan baca secara teknikal. Secara teknikal SCMA ini belum reversal dari tren turun sejak 2014. Padahal kalau kita lihat dari kinerja fundamentalnya nggak jelek-jelek amat ya. Nah, maka dari itu untuk invest kita menggunakan weekly dan monthly. Di sini tanda-tanda bagus kita mungkin akan mulai melihat secara teknikal tentu saja ya. Fundamental bagus belum tentu kita beli sekarang. Bisa saja kita menunggu dulu, menunggu saham-saham yang ada di portofolio nanti mencapai target, baru saham ini mungkin bertepatan ketika dia momentumnya. Nah, sekarang ini menurut saya belum momentum. Kenapa begitu? Karena dia pertama belum reversal. Kalau dia bertahan di atas 200 ya, itu adalah sinyal bagus untuk jangka pendek. Karena di sini kalau kita lihat di daily ya, dia konsolidasi. Ya, kalau dia bertahan di sini bagus. Tapi belum untuk beli jangka panjang. Kalau dia bisa naik di atas 268, resist konsolidasi jangka pendek menengah, baru mungkin akan kita pertimbangkan untuk itu. Nah, berapakah targetnya? Berarti kita akan mengacu pada wave besar ini karena ini adalah invest. Ya. Sekali lagi kalau di peer dan peers, fundamental dan teknikal harus dikombinasikan. Ya, untuk memilih kita gunakan fundamental, untuk timing kita akan menentukan teknikal ya, dan menentukan target dan sebagainya ya. Nah, potensi upside dari entry point terdekat kami mungkin ya, tapi saya belum pastikan ini saham ini akan masuk peer ataupun peers ya. Itu sekitar ke 400 itu sekitar 49% upside, dan kemungkinan akan sampai dengan 480-an itu sekitar 78% ya, paling tidak di situ. Dan itu adalah best price-nya ada di 560-an. Jadi ini sudah upside 100% ya dari harga 270 ini ya. Jadi kalau kita nggak lihat SCMA di atas ini, berarti mungkin akan kita biarkan dulu ya, karena sekali lagi kita bukan price makernya, jadi nggak mau kita invest di sini kemudian ternyata dia masih turun. Sekali lagi karena dana yang kita miliki terbatas dan kita masih ada pilihan-pilihan yang mungkin secara fundamental juga bagus, namun teknikalnya sudah memenuhi syarat untuk dibeli. Seperti itu ya. Oke. Tolong bahas Karya, bagaimana trading plan jika mau memanfaatkan momentum bottom fishing ya. Bottom fishing itu juga harus dipastikan juga saham itu kondisinya uptrend. Kenapa kalau kita bottom fishing ketika uptrend? Karena bottom fishing itu secara bahasa gampangnya adalah membeli di harga yang terbaik atau support best price-nya, biasanya 0,6 kalau kita tarik Fibo ya. Nah, Karya apakah dia uptrend atau downtrend? Nah, masalahnya saham ini sudah reversal, jadi kita nggak berani ini ya kalau beli di saham seperti ini, karena ya seperti ini track recordnya ya. Nah, sekarang ini memang hampir semua ya bisa seperti ini, namun sekali lagi ini bukan saham uptrend. Kalau kita melakukan bottom fishing, misalkan ketika dia koreksi di September turun seperti ini, kita akan tarik Fibo ya, kemudian kita ambil di 0,3 atau 0,6, tapi ini nggak dapat ya 0,6. Jadi ini 0,6 ini adalah best price-nya. Bisa ke sini tapi ini adalah best price. Seperti itu. Nah, kalau sekarang ini
ini sinyalnya masih sell kemungkinan besar ya kalau di sistem kami. Jadi ini kemungkinan masih akan mengarah ke bawah. Kalau kita lihat dia sudah menembus 0,6 ya, bottom fishingnya harusnya di 0,6 ya, di 280, namun ditembus dan meluncur ke bawah, dan dia sempat menguji level 0,7, itu adalah level psikologis 200 juga, namun gagal, dan ini sepertinya akan mengarah ke 80-an ya, ke bawah 100 sepertinya. Jadi buat saya ya, secara teknikal untuk trading ini belum menarik. Oke, seperti itu. Bahas PTRO, posisi di 5.100 sekarang 4.900, apakah masih bisa di hold atau tambah muatan lagi nih ya. Mungkin baru pertama kali nonton YF. Jadi kalau Anda member ataupun Anda bukan member yang bertanya di YF Talk, syarat untuk bertanya mau tambah mau dikurangi itu harus dilengkapi dengan berapa Anda punya secara persen portofolio. Ya, kalau Anda nggak kasih info itu, kita nggak bisa kasih saran untuk tambah atau kurangi. Ya, seperti itu ya. Jadi punya di 5.100, sekarang harga 4.900 ya. Coba kita cek apakah sekarang di 4.900. Jadi kalau kita lihat dari secara teknikal, saham ini masih uptrend ya, dan belum reversal, artinya masih ada potensi dia naik kembali ke atas harga modal di 5.100 ya. Gitu. Jadi masih memungkinkan menurut saya masih bisa hold secara teknikal, tetapi secara risk kalau saham itu uptrend tapi sudah turun 5%, sudah pasti di PTR dijual sekalipun dia uptrend dan masih bisa naik lagi ke depan, karena ya kita batasi secara risk kita nggak boleh 5% gitu loh. Nah ini saham ini sudah turun berapa persen dari harga beli Anda? Ya, dari 5.100 ini baru turun 3%. Kemarin sempat turun 8%, harusnya sudah di-cut kalau di kami. Sekali lagi ya, harusnya sudah di-cut. Tapi ini kebetulan naik, bagus ya. Artinya Anda kalau di kami berarti itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa ya, karena tidak memenuhi sistem, tidak memenuhi dengan disiplin yang kita terapkan. Kalau di kami 5%, jangankan 5%, 1-2% aja kalau teknikalnya jelek pasti akan kita buang segera. Ya, kita akan jual segera gitu. Jadi kalau kita lihat dari saat ini dia masih memungkinkan untuk naik kembali ke atas harga modal sedikit, paling tidak artinya ini harusnya probabilitasnya besar ke sana 5.200, dan masih bisa kembali ke upper shadow sini ke 5.700. Jadi sekali lagi kita nggak bisa memberikan saran tambah atau kurangi, karena sekali lagi kita ada kode etik yang nggak boleh memberikan saran kalau kita nggak tahu berapa besaran Anda punya dan berapa cash yang Anda miliki. Cash dalam persen ya, bukan dalam rupiah. Oke. Tolong analisa teknikal saham AGI. Analisa teknikal saham AGI. Oke, untuk AGI sejauh ini berada di konsolidasi ya, ini konsolidasinya, dan sekarang ini relatif berada di middle area, harusnya potensinya masih bisa ke paling tidak ke 2340 sampai dengan ke 2400 ya. Oke, seperti itu, masih mengarah ke atas. Sekali lagi, yang ingin join PTR silahkan manfaatkan anniversary 6 tahun private trading room ya, diskon 50% untuk pakai 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan ya. Oke, lanjut. Tolong bahas SLIS secara teknikal untuk trading. Trading itu pakai A ya, bukan pakai E. Oke, untuk SLIS untuk trading menurut saya ini masih bisa pullback ke 210 ini ya, sesuai dengan pembahasan terakhir 210 sampai dengan 224, dengan catatan tidak turun ke bawah 162 ya, ini adalah cut loss-nya. Oke, seperti itu. Tolong saran untuk Gosco, sudah punya di 108, 10 PV. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah tahu berapa PV-nya, baru kita bisa menyarankan tambah atau kurangi. Seperti itu. Kalau kita nggak ada ini, ya mohon maaf. Bahkan Anda member pun kita nggak bisa berikan saran. Ya, karena pasti Anda akan ditanya berapa PV Anda punya. Gitu ya. Good ya. Seperti ini, harus seperti ini contohnya. Oke, Gosco sudah punya di 108, 10 PV, berarti masih ada 5 PV lagi kalau menurut aturan di kami ya, masih ada 5 PV lagi.
good ya, pembelian yang harga yang relatif bagus ya, dan sekarang ini kondisinya dia sudah mulai uptrend lagi. Karena apa? Karena dia membentuk high low di sini, sehingga kita bisa tarik uptrend line. Ini potensinya harusnya masih naik ya ke 120-an, atau bahkan ini kalau kita lihat dari jangka menengahnya masih memungkinkan paling tidak ke atas 180 ya. Ini masih oke. Terdekat setelah 120 ini ada 139, kemudian ini ada 180 ya. Ya, ini mungkin akan menjadi target berikutnya. Jadi kalau kita mau trading swing di saham ini, TP satunya adalah 120-130 area bebas, Anda jual di situ. Misalkan Anda mau jual 5 PV, kemudian Anda bisa hold nanti ya dengan TP berikutnya di 180. Itu kalau Anda mau main sabar. Main sabar itu Anda siap dikocek-kocek turun ya, selama turunnya itu tidak mematahkan tren berwarna biru ini. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Auto, L-ship, MPMX, dan Cembang apa? Nanya apa ini? Mau teknikal, fundamental ya. Jadi mohon maaf tidak bisa kita jawab ya. Seperti sesuai dengan aturan yang sudah saya sering sampaikan di sini. Kalau bertanya di sini harus lengkap. Mau nanya gimana potensi saham UNVR untuk trading average di 4518 sebesar 15 PV. Nah, ya, sudah punya di level maksimal 15. Apakah sekarang ini UNVR sudah di bawahnya? Nah, ini ya, UNVR sudah mematahkan tren naik pullback. Ini ya, pullback. Ini adalah pullback. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya bahwasanya saham UNVR ini masih di dalam tren turun. Dan kalau Anda punya di harga seberapa? Di 4.500 ya. Dan sekarang ini dia sudah turun. Ini sudah turun berapa persen dari harga beli Anda? Ini karena maksimal ya, jadi nggak bisa nambah lagi, yang bisa adalah mengurangi. Ya, ini sudah turun sekitar 3%-an. Jadi ini masih oke secara persentase, namun secara teknikal karena dia tembus turun, ini potensinya turun ke 4.070. Jadi Anda memiliki potensi floating. Potensi sekali lagi bukan sebuah kepastian ya, potensi floating sekitar 9%. Jadi misalkan contoh seperti ini ya, Anda mungkin lihat kinerja PTR ya, misalkan lihat PTR ya, nih supaya tahu juga bagaimana stop loss yang kami lakukan di PTR, supaya Anda ada gambaran kok ini bisa tumbuh 122%, bagaimana gitu ya, bagaimana bisa gitu ya. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat di Januari terakhir, laporan terakhir 2023 ya. Anda lihat di sini ya. Di sini loss-nya bervariasi tapi tidak lebih dari 5% ya. Di sini ada 1%, 2%, 0% ya, 2,7% ya, ada 5%, 3,2%, 2,1%, 4,6%. Nah, kenapa kok stop loss-nya nggak sama? Ada yang 5%, ada yang 0%, ada 1%. Kita tidak harus 5% jika teknikalnya kurang dari 5% pun sudah memenuhi jelek atau tidak layak untuk ditahan. Seperti contohnya UNVR ini ya. Jadi ini kalau misalkan dia tembus, logikanya 4.500 itu akan jelek. Kenapa? Kita trading di dalam konsolidasi yang ini. Ya, kita akan berbesar. Kalau kita beli di support 4.500 ini adalah support konsolidasi, oke? Jadi kalau support konsolidasi secara teori, support yang ditembus akan melanjutkan turun lebih jauh, membentuk support baru. Sehingga ya buat apa? Ya, gitu. Buat apa kita tak beli, hold ya, kalau dia berpotensi turun lebih jauh. Nah, ini masalahnya potensi turunnya ke 4.080 atau di bawah 4.100 yang lebih dari 5%. Makanya sekarang ini sudah minus 3% ya, itu berarti kita diberikan ya kesempatan untuk loss kurang dari 5%. Nggak apa-apa, itu adalah trading. Loss nggak jadi masalah. Nggak ada orang yang, menurut saya ya, kalau orangnya jujur nggak mungkin ya nggak ada lossnya, pasti ada lossnya. Kalau ada yang bilang profit terus 1000%, multi bagger terus, ya Anda tanya aja kinerjanya
yang lain ya, kalau dia mau ngaku ya. Kan sekarang ini emang jarang orang jujur ya. Kalau ada orang jujur harus diapresiasi ya. Loss dikasih tahu, profit kasih tahu, seperti yang kami lakukan sejak 2017 ya. Memang seperti ini realitanya ya. Jadi loss itu bukan menjadi masalah, justru itu adalah kita mau mengakui kalau kita ini manusia biasa, manusia normal, bukan Tuhan yang selalu benar ya, seperti itu. Nah, jadi kalau saya 15 PV itu sudah pasti besar, kebesaran, dan juga sudah tidak memenuhi syarat untuk hold, untuk trading ya. Pak Yef, tolong fundamental saham BUKK untuk invest 1 tahun ke depan. Apakah harganya saat ini di bawah wajar atau kemahalan? Mohon maaf, memang saya bukan value investor ya, atau yang melihat PE PBV gitu. Kita hanya melihat pertumbuhan dan profitabilitas. Kita akan lihat dari pendekatan yang saya miliki ya. Jadi saya nggak bisa tahu valuasi, karena valuasi itu ya bisa dikatakan buat saya rumit ya, karena setiap sektor, setiap bisnis itu punya metode sendiri-sendiri, modelingnya berbeda-beda. Nggak bisa ngeliat PE PBV ya, nggak semua bisa dilihat ya pakai itu. Jadi itu juga butuh waktu juga untuk kita mempelajari bagaimana valuasi wajarnya dan sebagainya. Nggak gampang, nggak segampang ngeliat PE PBV ya. Nah, kita lihat fundamentalnya, apakah dia tumbuh atau tidak, itu ya menurut pendekatan saya ya ini. Nah, kalau kita lihat dari performance dari top line-nya turun ya sejak 2020 ya, sejak pandemi, dan belum pulih sampai dengan kuartal terakhir yang dilaporkan. Kemudian di sini dilihat dari bottom line-nya relatif konsolidasi ya di angka 400-an, 400 bio. Jadi ini relatif dia bisa mempertahankan bottom line. Namun kita juga harus lihat operasionalnya juga konsolidasi atau tidak. Nah, di sini konsolidasi juga. Artinya dia mungkin melakukan efisiensi yang super efisien ya, sehingga bottom line-nya tidak tergerus cukup dalam gitu ya. Nah, ini relatif stabil ya, kita lihat dari revenue. Kalau kita lihat dari bottom line-nya juga kita lihat belum ada pertumbuhan. Jadi secara pertumbuhan ini belum layak untuk saat ini. Kemudian dari profitabilitasnya ini ya, kita lihat dari profitabilitas rata-rata di sini itu di atas 5 ya. Ini ada tahun-tahun yang buruk 2015, 2016. Kemudian di atas itu ini relatif bertahan di atas 5. Berarti ini secara profitabilitas bisa dikatakan layak. Kalau dia berdiri sendiri, kalau nggak ada kompetitornya. Nah, karena apa? Karena kita perlu melakukan studi komparatif, studi perbandingan dengan sejenis. Ya. Kalau kita melihat, wah saham SMDR segini pertumbuhannya, belum tentu bagus. Anda lihat komputer-komputer yang lain, ya seperti itu. Oh saham misalkan tadi APLN terlihat bagus. Oh, kita perlu melihat properti-properti yang lain, ya sejenis, ya seperti itu. Apakah ada perbedaan atau apakah bagus dan tidak, itu lagi-lagi kita harus tidak hanya mempelajari historisnya, track recordnya, namun juga kita harus melihat dari studi perbandingan supaya kita mendapatkan yang terbaik yang ada di bursa. Karena di bursa ini kan ada 700 saham ya, kalau tidak salah 700 saham, sehingga kita harus sangat selektif dan kita memiliki dana itu bisa punya punya kesempatan memilih gitu ya. Jangan sampai kita memilih yang kurang bagus gitu. Kalau menurut saya ini secara pertumbuhan kurang, tapi profitabilitasnya memenuhi syarat walaupun so-so lah. Ini nggak bagus banget gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat dari PE PBV, kita lihat historisnya aja berapa sih rata-rata PER dan PBV-nya gitu ya. Kalau kita lihat ini PBV-nya ini lumayan di bawah ya. Lumayan di bawah 1, kemudian PER-nya ini relatif juga di bawah karena mungkin dari sisi harga sahamnya juga semakin turun. Ingat ya, PER itu apa? Kalau harganya turun, kinerja pendapatannya laba bersihnya tidak turun, PER-nya semakin rendah. Nah, jangan sampai harganya turun, harga sahamnya turun ya, earning-nya naik. Nah, ini yang bagus.
ya secara pair ya. Kalau pair itu kalau misalkan harga sahamnya nggak naik, earningnya naik, pairnya bisa menjadi semakin rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya, pemahamannya seperti itu. Kalau menurut saya ya mungkin perlu dilihat yang lain-lain dulu yang sejenis ya. Kalau kita lihat dari secara teknikal ini sepertinya akan mengarah ke atas ya. Kalau kita lihat dari jangka panjang, weekly, monthly, ini mulai bergerak uptrend. Dan di sini juga ada indikasi bagus, ada upper shadow di sini di 1700. Jadi ini risk dan rewardnya kita harus lihat ya. Itu 50-an persen. Dengan risk Anda bisa proteksi di 14%, yaitu di 975. Jadi ya cukup bagus secara risk reward. Namun sekali lagi Anda harus pastikan fundamentalnya itu unggul dibandingkan yang lain ya. Seperti itu. Tolong bahas Prodia, apakah mulai uptrend, jangka menengah. Kita lihat Prodia. Untuk jangka panjang uptrend, jangka menengah konsolidasi. Oke. Nih. Kapan dia mulai uptrend? Kalau dia bisa break 6.300. Oke. Apa ini nggak ada penjelasan ya? Nggak kita bahas. Malam Pak, Wika sudah beli di 800, punya 5 PV, mau tambah beli di harga berapa? Rencana invest 1 tahun, teknikalnya bagaimana? Kita akan cek ini yang lagi rame was kita ya. Wika, apakah akan menyusul was kita gitu kan? Oh, ini target turun kita sudah tercapai ini ya. Dari sini ya, dari 2000 turun ke 600 ini. Oh, ini sepertinya akan menyusul ya. Sepertinya akan menyusul. Kalau Anda paksakan beli ya, kemungkinan probabilitas untuk Anda floating loss besar ini ada ke 410. Kalau saya ini akan cabut ya. Akan segera cabut. Kalau secara teknikal, secara fundamental seperti apa? Apakah dia sama dengan was kita gitu? Mirip ya, mirip. Secara pertumbuhan nggak layak, secara profitabilitas jelas ini ya. Ini sudah mutlak, ini tereliminasi ya. Buat apa pegang saham seperti ini? Sekali lagi ya, kenapa? Apa yang terjadi was kita WSBP itu ya, kita sudah sering bahas beberapa tahun yang lalu ya, sampai kita dicap YF itu anti BUMN. Enggak, kita enggak anti BUMN. BUMN banyak yang bagus ya. BUMN bank bagus, BRI bagus, BNI bagus, BMRI bagus. Tapi sekali lagi ya, kalau kita invest ya kita harus tentukan dulu timing yang tepat. Jangan sampai nggak asal bagus kita beli gitu ya. Nah, konstruksi karya itu sudah kita bilang berkali-kali ini ya. Contohnya ini kita statement kita, salah satu intelijen kita Dani ya, 2020 ini ya. Kita perbesar ya, 2020 8 Juli. Ini komentarnya terkait was kita, bukan Wika ya. Sekali lagi ini buat contoh. Ini di kesimpulannya Anda bisa baca di ini buat member ya, member peer dan peers ya. Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja was kita ternyata sudah mengalami penurunan sejak tahun 2019 dan diikuti penurunan pada kuartal 1 2020, terutama akibat pandemi COVID-19 dan juga utang jangka pendek. Apabila kinerja ini tidak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin akan menimbulkan risiko gagal bayar. Tuh, ya. Ini yang bilang Dani ya, tahun 2020. Ya. Jadi sehingga sangat beresiko bagi investor untuk memegang saham was kita. Kita tidak anti BUMN, tetapi kita tidak buta. Ya, kita bukan investor buta. Kalau ini jelek ya kita akan nilai jelek sesuai dengan apa yang ada datanya. Ya, ini layak atau tidak, kita akan lihat datanya. Bukan ya kita memiliki penilaian subjektif. Oh, itu BUMN punya pemerintah banyak korupsi dan sebagainya misalkan. Enggak seperti itu. Kita akan lagi-lagi kalaupun itu ada masalah pun kita akan lihat dulu apakah ini bagus atau tidak, layak atau tidak, worth it atau tidak. Karena apa? Sekali lagi, uang yang kita miliki itu terbatas. Sehingga kita harus memilih yang mana yang terbaik. Dan sedangkan Wika ini kerjanya mirip-mirip gitu ya. Jadi nggak mungkin ya, misalkan kalau kita lihat dari DER-nya mungkin akan lebih rendah. Namun sekali lagi ya, buat apa kita invest di perusahaan seperti ini ya, gitu loh. Nah,
Sedangkan masih banyak pilihan-pilihan yang lain yang bagus gitu loh, yang secara kinerja jauh lebih bagus. Ya kecuali kalau uang Anda tidak berseri, Anda mau invest di semua perusahaan ya Anda beli aja Wika gitu ya. Tapi kalau advice saya, kalau uang Anda masih terbatas ya, Anda perlu memilih dan memilah. 6 saham cukup, 4 saham lebih baik. Ya. Dengan ada cash on hand juga di dalam. Ya, untuk apa? Karena ini bukan Tuhan yang semua kita tahu. Kita ini kan manusia biasa. Kita bisa aja tiba-tiba terkejut dengan terjadinya market turun dan sebagainya. Sehingga kita aman dengan adanya pegangan perusahaan yang bagus, secara fundamental kokoh, kuat, ya. Dan kita memiliki cash on hand yang cukup untuk kita bertahan atau kita mengakumulasi perusahaan-perusahaan yang diskon. Misalkan di 2020 kemarin kita akumulasi besar-besaran BRI, BMRI, dan itu di saat orang lain ketakutan ya, cabut dari market dan sebagainya ya, seperti itu kira-kira menurut saya. Jadi kita ngelihat dari laporan laba ruginya aja udah langsung, nggak perlu melihat yang lain-lain ya, seperti itu. Jadi bukan kita anti BUMN, bukan ya, kita invest, kita juga trading nih ya. Kalau trading oke, kita trading dan profit. Jadi bukan berarti kita bilang Wika ini nggak like invest, bukan berarti kita nggak beli Wika ya. Kita trading, tapi kita trading. Ya, misalkan ini yang terbaru. Tanggal 25 kemarin sebelum dia jatuh kita beli. Ya. Tanggal 25 Januari ini ya, kita beli di harga 685. Kemudian kita jual di tanggal berapa ini? Tanggal 3. Tanggal 3 di harga 730. Profit kan? Bukan berarti ya. Jadi inilah yang membedakan trading dan investing. Ya. Bukan berarti yang kita bilang jelek fundamentalnya atau tidak like invest, kita tidak trading kan, kita trading kan. Kita nggak anti BUMN, kita akan melihat kepentingan kita itu mencari profit, bukan megang dia BUMN bukan tetap kalau dia potensi profit kita akan beli. Ya, seperti itu. Jadi BUMN nggak jaminan aman, oke? Yang bikin aman ya strategi kita sendiri, kita mau disiplin dan sebagainya itu. Gitu ya. Jadi ini sekarang harga turun 635 ya. Kemarin naik sempat naik ke 700 ya sebelum turun ya. Tepat di tanggal kita jual. Sepertinya ya, sekali lagi memang PTR ini cukup antisipatif ya. Kita jual di tanggal ini ya, di tanggal 3 ya. Terus besoknya masih naik lagi, jadi ada kesempatan nih. Karena kita cuma swing sekali lagi. Kita nggak mau hold jangka menengah atau panjang karena ini downtrend. Ya pasti kita akan dihancurkan di sini kalau kita mau mau hold saham seperti ini gitu teknikalnya. Lagi-lagi kita nggak bodoh juga ya. Seperti itu, kita trading nggak apa-apa, tapi kalau invest no ya buat saya. Doit untuk trading sebaiknya masuk di berapa? Oke, Doit ini sekarang swingnya udah berjalan, namun ini ada indikasi bagus karena dia membentuk bottom di sini ya. Nah, karena ini sudah naik ya, jadi ini akan bagus jika dia bisa lewat 312 ke atas dan tutup di atasnya. Biarkan dulu dia membentuk higher low di sini. Nanti dia akan naik mungkin kalau skenario yang sesuai, kemudian dia mungkin naik ke 340 dan sebagainya. Kalau Anda mau silahkan dengan proteksi di bawah 300 ya, karena ini sekarang ini kalau beli sekarang ini nanggung ya, sudah telat. Kalau Anda mau swing ngambilnya di sini-sini ya. Nah, sekarang ini kan sudah naik. Untuk mengejar move selanjutnya, kita harus lihat dulu konfirmasi di atas 310. Seperti itu ya. Oke. Bahas MTDL sama AISA tidak ada penjelasan, jadi mohon maaf kita tidak akan bahas. Sudah kita bahas semua sesuai dengan pertanyaan dan keterangan. Ya, silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas ya. Dan yang merasa Yeftalk ini bermanfaat, silahkan dukung kami dengan klik like. Yang belum subscribe, ini masih banyak, silahkan subscribe dan boleh di share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading invest saham. Sekali lagi, yang mau join PTR silahkan ya. Ini hari pertama mungkin ya ada beberapa paket ya, seperti paket 3 bulan dan 12 bulan itu sering. Ini cuma 5 ya, untuk 5 ya, untuk 5 paket 3 bulan untuk 5 orang, paket 12 bulan untuk 5 orang. Jadi kalau Anda misalkan pengen paket 3 bulan ya segera, jangan sampai sudah kehabisan Anda tanya paket 3 bulan masih ada enggak. Nah, nanti
nggak bisa ambil. Jadi silahkan mumpung masih ada, dan ini masih hari ini dibuka. Tadi ada beberapa paket 12 bulan dan paket 3 bulan yang sudah ada beberapa yang ngambil. Jadi silahkan mumpung masih ada ya, paket 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan masih lengkap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ini. Sekali lagi, Talk ini hanya prediksi dan analisa, bisa benar bisa salah. Silahkan diolah lagi, silahkan Anda pelajari lagi sebelum Anda mengambil keputusan. Selamat malam dan selamat beristirahat.